Halo pemirsa, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membuat simulasi, yaitu program Arduino program Arduino ini untuk menampilkan angka pada 7 segmen. Jadi nanti untuk menambahkan angkanya ini saya gunakan push button. Jadi di sini saya tambahkan komponen ini berupa push button. Kemudian ada 7 segmennya. Nah, ini saya hubungkan dulu 7 segmennya ke pin Arduino. Mulai dari mana nih ya? Ya, sini aja lah. Ini pin nomor, maka saya taruh di 2. Ini 3 pin. Ini pada 7 segmennya yang D, ini ke 4, yang E nya ke 5, kemudian ditambah ini yang G, ini ke 6, F ke 7, A ke 8, ini B ke 9. Ini saya ubah warnanya dulu biar nanti ngeceknya mudah. Kemudian ini saya tambahkan untuk COM-nya. Nah, ini common anoda ini ya. Jadi jenisnya common anoda. Jadi anoda di COM ini dihubungkan ke positif. Ini diputar dulu, tekan R. Ini ke positif. Ini diubah dulu nilainya di diagram JSON. Cari nilai resistor. Nah, ini 1000. Ini saya pakai 220. Ini
warnanya resistor udah berubah. Kemudian satu lagi ini gunakan, saya putar dulu. Ini saya hubungkan ke negatif. Saya kasih warna hitam. Kemudian ini saya hubungkan ke pin 13. Jadi push button ini akan mendeteksi tegangan low. Jadi ini saya hubungkan ke negatif. Nah ini tidak perlu resistor pull up. Nanti resistor pull up-nya disetting pada resistor pull up yang ada di Arduino. Kemudian ini kita masuk ke pemrograman. Ini perangkaiannya sudah selesai. Ke pemrograman, ini turunkan dulu. Nah, kita sini tentukan dulu. Kita gunakan integer aja. Nah, ini yang A, pin A pada 7 segmen ini pada dihubungkan ke pin berapa pada Arduino. Ya, ini pin A yang mana ini? Nah, ini A. A ini merah. Merah ini terhubung ke pin 8. Berarti di sini 8 titik koma. Kemudian yang B kemana nih? Oh, ini B yang coklat ini ke 9. Kemudian yang C ini terhubung kemana? C mana tadi C? Nah, ini C warna kuning ini terhubung ke pin 3. Kemudian berikutnya yang pin D ini warna merah ini terhubung ke pin 4. Berikutnya yang E ini terhubung ke pin 5. Kemudian habis F ini ke pin berapa? F warna kuning ke pin 7. Kemudian yang segmen G ini warna hijau ini ke pin 6. Kemudian satu lagi itu ada dot point ya. Sini saya kasih nama DP atau untuk titik ini ya. Ini dihubungkan ke pin 2. Ini kalau tidak digunakan sebenarnya dibiarkan saja, jangan dihubungkan. Nah, kemudian kita sudah
tentukan pin-pinnya di mana. Sekarang masuk ke void setup. Nah, untuk pertama kita setting dulu untuk input output pada pin yang digunakan pada Arduino, yaitu menggunakan perintah pin mode. Ini mulai dari 2 ya, 2 sampai 9. Pin mode 2 difungsikan sebagai output. Berikutnya ini saya copy saja, pastekan, Ctrl V, 3, Ctrl V, ini 4, Ctrl V, ini 5, Ctrl V, ini 6, Ctrl V, 7, Ctrl V, 8, Ctrl V, ini 9. Nah ya, sampai 9 ya, 2 sampai 9. Kemudian di pin 13 ini fungsinya sebagai input. Ini 13, ini input. Nah, di sini ada input pull up. Jadi dengan perintah input pull up ini memfungsikan resistor pull up yang ada di dalam Arduino. Jadi nggak perlu resistor tambahan di luar. Nah, kemudian ini tadi untuk dot point-nya. Dot point ini karena ini terhubung sampai sini ya, ini tidak digunakan. Di sini langsung saya matikan saja. Digital write dot point. Tadi dot point tadi berapa ya? DP ya. DP itu diberi tegangan high. Jadi untuk 7 segmen yang common anoda, segmen ini akan hidup jika diberi logika low dan akan mati jika diberi logika high. Kemudian untuk memudahkan pengecekan, ini saya aktifkan serial monitor, serial begin saya gunakan 9600. Nah, di sini untuk setupnya udah selesai. Sekarang masuk ke void loop. Nah, di void loop ini kita akan mengetahui atau bagaimana cara mengetahui keadaan tombol di sini. Nah, di sini akan saya gunakan istilah keadaan tombol. Nah, karena ini sebuah nanti berulang, ini diinisialisasi dulu ya. Di sini saya tambahkan int keadaan tombol. Nah, keadaan tombol ini sebuah integer. Keadaan tombol itu merupakan keadaan pada pin input atau pin 13. Ini digital read
13. Jadi keadaan tombol nanti akan membaca pin 13 itu apa keadaannya, nilainya akan masuk ke keadaan integer keadaan tombol. Karena integer ini keadaannya ini tidak ada koma, jadi integer itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu karena sini keadaannya nanti keadaannya 0 atau 1. Ya. Kemudian setelah diketahui keadaan tombol itu, maka di sini kita gunakan fungsi if, yaitu jika keadaan tombol tidak sama dengan keadaan tombol sebelumnya. Ya, ini saya tambahkan dulu tombol sebelum. Nah, tombol sebelumnya ini ini harus diinisialisasi dulu di sini. Tombol sebelumnya. Nah, tombol sebelumnya ini merupakan nilai keadaan tombol yang dibaca pada pin 13. Nah, di pin 13 karena tadi difungsikan input pull up. Nah, pull up, maka di sini keadaan tidak ditekan itu keadaannya high atau 1. Di sini saya tuliskan keadaan tombol sebelumnya adalah 1 atau high. Jadi saya ulangi, untuk keadaan untuk tombol sebelumnya itu merupakan keadaan pin 13 jika tombol tidak ditekan. Kita lanjutkan. Di sini jika keadaan tombol itu tidak sama dengan tombol sebelumnya. Nah, di sini dituliskan maka di dalam if ini saya gunakan if lagi. If keadaan tombol itu sama dengan low, maka ini akan dihitung jumlahnya. Jadi jumlahnya itu karena 7 segmen itu hanya sampai 9, maka nanti kalau ini kan kalau di tombol ini ditekan, ini nanti akan menambah digit. Jadi kita hitung dulu, jika kita tambah if lagi, jika seumpama di sini ada ini sebuah integer, saya gunakan hitung sama dengan 9. Ini jangan sampai lupa, nanti kita tambahi sebuah integer lagi, integer hitung. Nah, keadaan awalnya itu isinya 0, ya. Jadi jika nanti ini sudah sampai 9, salah nih. Jika sudah sampai 9, maka ini harus dikembalikan ke keadaan min 1. Nah,
Di sini saya tuliskan hitung sama dengan min 1. Mengapa min 1? Jadi jika min 1 diklik ditambahkan nanti akan menjadi 0. Jadi nanti di sini prosesnya penambahan. Hitung. Jadi ini keluar dari if yang ini ya. Jadi jika keadaan tombol sama dengan low, wah ini nanti membingungkan, ini saya buang dulu. Nah, jika if keadaan tombol sama dengan low, jika keadaan pin 13 ini low, maka integer hitung itu ditambah 1. Saya kasih plus plus. Kemudian untuk mengetahui berapa nilai hitung ini saya akan tampilkan di serial monitor, yaitu serial print ln untuk new line itu nilai dari hitung. Keadaan hitung. Nah, ini jika ini low-nya di sini, ini hubungannya ke sini, ini untuk void. Nah, di sini dicoba kita simulasikan, ini udah bisa tampil enggak untuk serial monitornya. Sampai sini ada kesalahan atau enggak? If keadaan tombol low tidak keadaan tombol tidak dideklarasikan. Di sini udah ada ini keadaan tombol. Keadaan tombol. Jangan-jangan salah nulis nih. Keadaan tombol. Coba saya kopikan saja nih. Copy. Ini sama. Tombol. Oh, ini. Jadi keadaan tombol low, maka benar ya. Mana tadi yang salah ya? Keadaan tombol pada void loop, keadaan tombol tidak dideklarasikan di keadaan ini. Gimana maksudnya ini? Keadaan tombol ini, keadaan tombol ini. Apa ini harus dikasih nilai? Coba. Keadaan tombol. Oh, ini kok ada tulisannya, salah penulisan. Nah, benar ini. Ini ya. Bukan, jadi bukan ini. Di sini penulisan keadaan tombol ini menggunakan huruf kecil, kita ubah huruf besar. Coba. Nah, ini
kita cek untuk serial monitornya dulu. Ini sekali ditekan udah banyak yang keluar. Nah, ini harus ada delay, ini harus ada delay. Jadi untuk delay ini untuk menunggu ini tombol sampai dilepas. Nah, aduh tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini untuk keadaan ini kan untuk 7 segmen ini tidak ada angka 10 ya. Jadi hanya sampai di 9. Nah, kita set dulu. Jika keadaan low, ini saya matikan dulu. Nah, di sini harus ditentukan dulu itu jika hitung itu sama dengan 9, nah, maka ini harus dikembalikan lagi ke 0, ke min 1. Jadi ya coba dihitung sama dengan 0. Bagaimana jika seperti ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 klik lagi. Nah, ini dari 9 ini ke 1 karena hitung ini mulainya dari 0. Nah, ini saya ubah menjadi min 1. Coba di reload. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kembali lagi ke 0. Nah, ini sudah ke 0. Ya, ini sudah benar. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan nilai-nilai ini. Jadi kita tampilkan. Nah, untuk menampilkan kita gunakan void tersendiri ya. Di sini saya gunakan void tambah angka lah. Tambah angka. Di sini tambah angka ini dimasukkan nilai dari hitung. Titik koma. Jadi di luar void loop. Ini void loopnya sampai sini ya. Ini di enter. Saya enter 2 kali biar ada jarak. Di sini ada void tambah angka. Nah,
di sini nanti kan ada angka 0 itu yang hidup di mana. Nah, ini digunakan grup. Nah, digunakan grup. Jadi di sini akan saya buat integer untuk menampilkan angkanya. Tampil angka. Void-nya buka kurung kurawal, enter. Nah, di sini. Nah, nanti hitung itu berapa. Itu karena banyak. Nah, ini saya gunakan switch, perintah switch tch. Switch untuk menampilkan angka. Tampil angka. Buka kurung kurawal, enter. Nah, di sini untuk angka 0, nah kasus 0 titik koma, untuk menampilkan angka 0 ini segmen apa saja yang dihidupkan. Nah, ini untuk angka 0 ini ya. Ini yang A sampai E, F hidup semua kecuali yang G. Berarti di sini digunakan perintah digital write dari A. Ini A dihidupkan. Dihidupkan berarti nilainya low. Ya, saya copy saja. Ini harus ada 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya ubah A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini yang G ini yang mati. Berarti yang G ini yang high. Nah, setelah itu di sini selesai, kasih perintah break. Nah, ini dicoba dulu apakah angka 0 ini bisa tampil. Void tambah angka integer titik 2 sebelum void tambah angka, void tambah angka integer nanti mana nih kesalahannya ini. Titik 2 di sini udah selesai. Apa tadi, di mana kesalahannya? Token cache 1. Oh, ini. Jadi di sini bukan titik koma, tetapi titik 2. Coba. Nah, udah. Nah, ini coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, ini 0 bisa ya. 0-nya udah bisa. Ya. Nah, tapi tadi di sini waktu pertama
Nah, pertama ini kan hidup semua, ini kan jadi angka 8 ya, hidup semua. Nah, ini diubah dulu menjadi 0. Jadi di void setup ini dimatikan dulu semua. Mana ini? Oh, ini. Ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, sini udah mati semua. Kita cek. Nah, mati ya. Oh, kok mati semua ini? Dibuat 0 tadi ya. Dibuat 0 0 0 0. Udahlah, gini aja lah ya. Jadi ini nanti akan tampil angka 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belum tampil, 9 belum tampil, 0. Nah, 0 baru tampil. Jadi yang bisa tampil hanya angka 0. Nah, ini satunya belum bisa. Nah, sekarang kita buat. Nah, di sini untuk case-nya saya kopikan saja. Enter 2 kali biar ada jarak. Ctrl V. Ini untuk angka 1. Untuk angka 1 ini yang hidup yang mana saja. Ada ajan kita. Nah, ini yang untuk angka 1 ini yang hidup hanya B sama C ya. B sama C, sedangkan yang lainnya mati. B sama C ini, yang lainnya berarti high. Saya kopikan yang high. Ah, ini. Nah, yang hidup hanya B sama C. Nah, kemudian di sini tambah lagi yang angka 2. Angka 2. 2 itu yang hidup yang mana saja? A, B, D, E, G. A, B, D, E, G ya. Saya kopikan. A, B, D, E, G. Nah, berarti di sini yang lainnya itu high. A, B, D, E, G. Cek dulu. A, B, D, E, G ya. Sekarang yang 3. Yang 3 ini yang hidup A, B, C, D, G. A, B, C, D, G. Saya kopikan A, B, C, D, G. Ya, yang ini berarti high. A, B, C, D,
G. Oh lah ini F, ini low, ini high. A B C D G ya, cek dulu A B C D G ya. Nanti kalau ada kesalahan ya bisa didandani lagi lah. Berikutnya ini yang 4. Yang 4 ini low, saya copy. Ini yang mana nih ya? 4 BC, B sama C. Berikutnya BC FG, F sama G. Yang lainnya high. Saya kopikan di sini. High, high. 4 sudah, sekarang ke 5. 5 ini yang hidup apa aja nih? 5 itu yang hidup A C D, A C D. Saya copy A C D ya, terus 5 A C D F G. F ini hidup, G nya hidup, yang lainnya mati. Saya kopikan di sini. High, ini high. 5 sudah, sekarang 6. 6 saya hapus semua dulu. Ini yang hidup yang mana? Ini saya kopikan. Untuk 6 A C D E F G, berarti yang enggak hidup hanya B. Yang lainnya hidup semua kecuali B. Nah, sudah 6. Sekarang 7. Sudah 7. 7 ini yang hidup A B C. Hanya A B C ini. Kopikan di sini. A B C. Yang lainnya mati. 7. Sekarang 8. 8 ini yang kosongan ini saya kopikan dulu lah. Nah, ini 9 ini ya. Oke, sekarang yang 8. Mana yang low ini? Low, saya copy lagi. 8 yang 8 hidup semua. Berarti low semua. 8 hidup semua. Ya, 9 hidup semua kecuali E. Ya. Ini hidup semua kecuali E. Yang E ini high. Ctrl C.
Ctrl V. Nah, ini udah 0 sampai 9 udah ada semua. Kita cek apakah ada kesalahan atau tidak. Ini tadi dimatikan semua jadi 0 semua. Tadi kalau yang pertama itu 0 berarti yang enggak hidup yang dimatikan hanya di G ya. Berarti G ini, yang lainnya mati. Berarti G-nya ini enggak ada nih. Atau dikasih low lah. Ya. Ada error atau tidak? Kebalik ini. Berarti ini high. Yang lainnya low. Oke. Dicoba. Nah, ini. Angka pertama 0. Kemudian saya tekan 1. Tekan lagi 2. Tekan lagi 3. Tekan lagi 4. Tekan lagi 5. Tekan lagi 6. Tekan lagi 7. Tekan lagi 8. Tekan lagi 9. Tekan lagi harusnya 0. Nah, ya dari 0 1 lagi. Nah, ini sudah jadi untuk proyek push button untuk menampilkan angka dari 0 sampai 9. Nah, ini jadi nanti kita kembangkan lagi. Ini nanti akan untuk menampilkan apa lagi, ini masih banyak ini ya, tergantung ide-ide kita. Jadi ini dasar untuk menampilkan angka dari 0 sampai 9 ini tanpa library ya. Jadi tanpa menggunakan library. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini video ini sekian video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.